Rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Sadurunge pengajian kitab Sulam Safinah, kita kudu perlu memahami bahwa akhir-akhir ini viral tentang virus corona yang mewabah, yang katanya cepat dan bisa mewabah kepada siapa saja, memapar kepada siapa saja. Maka santri harus punya solusi, punya arahan yang disampaikan oleh para kiai, para ulama tentang bagaimana menghindarkan diri dari penyebaran virus yang membahayakan itu. Nah, para ulama ya memberi terapi, memberi doa, bukan terapi karena belum terpapar, memberikan doa yang insya Allah doa itu kenapa harus dilakukan dengan cara berpikir yang simpel saja, bahwa semua penyakit itu ya diturunkan oleh Allah, tetapi suatu saat Allah kapan saja bisa mencabutnya kembali dan kita selamat. Tidak boleh disalahkan kalau seorang kiai, seorang ulama itu menyampaikan tentang doa. Apakah bisa doa terhindarkan dari penyakit? Bisa, karena Allah itu punya sifat jaiz, yang artinya sesuatu yang tidak bisa dilakukan Allah bisa melakukan. Allah punya kekuasaan dan di atasnya itu adalah Allah. Secara medis memang kita perlu menerima apa yang disampaikan oleh para ahli medis, para dokter, bagaimana menjaga kesehatan, bagaimana tidak bersambung dengan orang banyak, bagaimana sementara tidak keluar, ya, bagaimana supaya tidak bersama dengan kerumunan orang banyak, bagaimana mencuci tangan, bagaimana mencuci tangan dengan hal-hal yang bisa menyebabkan terhindar. Itu perlu juga, tapi doa juga perlu. Maka Kiai An-Nahdliyah, Nahdlatul Ulama, memberikan instruksi untuk membaca doa yang diawali dengan sholawat, diakhiri dengan sholawat, namanya doa sholawat, yakni sholawat tibil kulub. Apa sholawat tibil kulub itu? Sholawat yang di dalamnya ada banyak fungsi, bukan hanya untuk mengobati hati, tetapi untuk mengobati badan, mengobati tubuh supaya tidak terhindar dari penyakit. Dan tibil kulub itu diawali dengan sholawat. Fabda du'aaka wahtatimmuhu bisolati alal habib. Doa itu kalau diawali dengan sholawat, ya, diakhiri dengan sholawat, insya Allah doa itu mandi. Ngerti mandi? Terkabul, mustajab, insya Allah. Kabeh ku insya Allah. Allah yang menghendaki. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa insya Allah. Maka sekarang di mana-mana pujian pakai sholawat tibil kulub. Nek pasar-pasar itu pakai tibil kulub. Dan tidak boleh ditertawakan. Jadi umpamane kok ada orang yang menghina, ya saya tidak tahu, berarti dia menghina sholawat, menghina yang membaca sholawat. Kalau menghina sholawat bisa jadi menghina Allah, dan bisa jadi Allah akan melakukan hal yang lebih pedih daripada apa yang
kita inginkan untuk dihindari karena ngeremehno sholawat. Biarkan orang baca sholawat, ya. Biarkan mereka di surau-surau, di masjid baca sholawat, di pasar baca sholawat. Ini artinya sholawat itu diperdendangkan di mana-mana, sehingga dengan sholawat itu Allah akan memberikan keselamatan. Bukan hanya dunia, tapi di akhirat. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Allah tidak akan menyiksa Anda. Menyiksa di mana? Dunia atau di akhirat sama. Baik di dunia dari penyakit-penyakit itu maupun dari sesuatu yang mencelakakan, atau di akhirat diselamatkan oleh Allah. Apa bacaannya? Dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Ada yang ditambahi waqutil arwahi wa ghidaiha. Ikhlaskan baca sholawat, cintai Allah, cintai Nabi, ya, pujilah Allah, cintai Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub, akan mengobati ati. Ati ku ana loro, la dhahirun wa batinan. Ati sing dhahir ku ya ati secara iki, ya, cara ngono bentuk tubuh, organ tubuh ku ati. Kan ada yang penyakit entah itu liver, entah apa saja, ya, itu yang ada di hati, penyakit-penyakit lahir yang nanti akan masuk ke medis. Insya Allah akan menetralisir penyakit itu kalau Allah itu memberikan, ya, mentakdirkan itu terjadi. Kalau tidak hati yang kena, kalau tidak hati yang diterapi oleh Allah, hati yang namanya hati batin. Hati ini dewek, perasaan kita, perasaan baik, perasaan buruk, yang kalau dalam bahasa namanya fuad, hati yang secara batiniah, ya toh. Kan ono wong ngomong, iku hatine elek, itu hatinya tidak baik, dia senang begini, senang, itu berarti bukan hati yang jasad, itu bukan hati yang lahir, tapi hati batin. Menawa kedua-duanya atau salah satu di antara keduanya diobati oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, diberi hidayah Allah, diselamatkan oleh Allah. Itu namanya tibil qulub, obatnya hati. Tibil qulub, ya, wadawaiha. Ada obat dalam hati, ada obat dalam sholawat. Wa afiyatil abdan, iki sing ditunggu-tunggu. Afiyatil abdan. Apa afiyatil abdan itu? Adalah kesehatan badan, kebaikan badan. Pengen tuh dadi wong sehat, baca sholawat, ikuti apa yang disampaikan oleh para ahli medis, dokter. Kedua-duanya berbingkai, ojo panik tok, tapi baca sholawat sambil seneng, sambil enak, di mana saja, tidak ada batasan apapun, berkualitas tanpa batas. Paham nggih? Santri Al-Balagh harus memahami itu. Afiyatil abdan, ya contohnya kaya supaya terhindar dari corona, diabetes dan lain sebagainya, demam berdarah, dan virus-virus yang lain. Wa afiyatil abdan, maka berbahagialah orang baca sholawat, lahir batin kena. Wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar, mata, wasi cahaya mata. Mata itu ada dua, ada mata lahir, bisa melihat. Loh, iki ono wong ganteng, ono wong ayu, ono cantik, ada keindahan, mripate kanggo apa, nikmat yang paling besar. Ya Allah, karena sholawat mata
meripat kita, muga-muga semoga diberi kesehatan. Kalau matanya yang lahir ini kok berkurang kesehatannya, mata batinnya semoga diberi kejernihan. Paham tora? Wa nuril absor wa dhiyaiha, dan nurnya absor. Paham ya? Nur absor itu apa? Cahaya mata. Pak, lah kula kok biasa sholawat. Nah, kok biasa kok sholawat kok dereng saged meripat kok tasik berkurang, mata hati. Yang terakhir adalah waqutil arwahi wa ghidaiha, kekuatan arwah. Nah, roh kita bisa muga-muga diberi kesemangatan lahir dan batin. Artinya dengan sholawat insya Allah kita bisa menjadi sehat walafiat. Tentunya dengan pola makan yang baik, pola pikir yang baik, ya, pola hidup yang baik. Sing paling penting husnudzon nang Gusti Allah, husnudzon kepada sesama. Itulah fungsi dari sholawat tibil qulub. Bacalah para santri, bacalah di pusaran-pusaran wabah ini, semoga tidak hanyut dalam pusaran itu. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma inna astaudiuka ma 'allamtani warzuqni intahdiyajili wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah.